Itu adiknya yang baru datang, siapa namanya dek? Asmi. Oke, sini karena ceritanya tentang ingin menjadi anak yang soleh dan soleha. Angkat tangan dulu dong yang mau jadi anak soleh. Yang mau jadi anak soleha? Oh, nggak kelihatan, ketutupan. Yang mau jadi anak yang sukses? Angkat tangan. Sukses. Yang mau jadi anak yang pintar? Masya Allah. Semoga cita-cita adik-adik dapat terwujud. Nah, tapi ceritanya nih, kalau misalkan adik-adik pengen ada yang tahu main Lego kan? Main Lego, main bongkar pasang. Kira-kira kalau mainan bongkar pasang itu nggak disusun dulu jadi bentuk rumah nggak? Enggak. Kalau mainan bongkar pasang itu nggak disusun dalam bentuk gedung-gedungan, jadi nggak gedungnya? Nggak jadi. Kalau misalkan yang perempuan main masak-masakan, cuman ada panci sama serok-serokannya doang, jadi main masak-masakan enggak? Enggak. Harus ngambil pasirnya dulu buat jadi nasi-nasiannya semisal ya. Atau semisal yang laki-laki untuk main mobil-mobilan biar kelihatan macet disusun-susun dulu mobilnya ya gitu ya. Atau kalau mau main robot supaya dari robotnya ini berubah jadi mobil, robotnya berubah jadi huruf, robotnya berubah jadi apapun itu pasti harus dimainin dulu, disusun dulu, harus diambil dulu bahannya dan sebagainya. Nah, ini artinya apa adik-adik? Kalau mau pinter, mau sukses maka harus berusaha. Mau pinter harus berusaha. Kalau mau jadi anak yang sukses harus berusaha. Nah, kakak ada cerita sedikit. Untuk menjadi anak yang soleh dan soleha itu juga ada usahanya. Apa usahanya? Gak perlu sulit-sulit. Adik-adik cukup mentaati perintah ayah bundanya. Bisa diulangi ya. Untuk menjadi anak soleh harus apa? Mentaati perintah ayah dan bun. Ayo sebut bareng-bareng. Untuk menjadi anak soleh harus mentaati perintah. Suaranya dikeluarin dong. Untuk menjadi anak soleh harus mentaati ayah dan bun. Ayah dan bunda harus nurut, harus nyenengin. Karena apa? Itu cara yang paling gampang banget buat bikin ayah bundanya bahagia. Coba Arik semisal, Arik punya teman lagi main bola. Woi, oper dong bolanya. Bolanya nggak dioper, kesel nggak? Asmi kalau misalkan lagi main lari-larian, temennya lari duluan terus tungguin dong, dia nggak nungguin, Asmi kesel nggak? Kesel kan, ditinggalin. Ini tadi siapa? Rizky, iya. Namanya sama mas saya namanya Kak Rizky juga ya, Rizky Prayogo. Rizky lagi main bola tadi kayak Arik, terus temennya dibilangin jangan nendang kenceng-kenceng ntar sakit, terus ditendangnya kenceng, kesel nggak? Kesel, pasti marah. Oh kamu nendangnya kenceng? Ya tapi jangan kenain temennya, kasihan temennya. Oh ke gawang, bagus. Jadi kalau misalkan kita adik-adik sama temennya aja, temennya dibilangin gak nurut, kesel kan perasaannya, sedih, kok kayak gini gitu. Tapi itu juga terjadi ke ayah bundanya adik-adik. Haskia makan, nggak antar aja. Kau suruh makan ya makan. Haskia bobo, tidur. Alika belajar, ambil bukunya, buka, lalu belajar. Arik udah selesai main bolanya, mandi, antar dulu, nggak boleh gitu. Arik meskipun misalkan ya di sekolahnya biasa aja nilainya, tapi kalau nurut sama mama, sama ayahnya, ayah bundanya, itu pasti membahagiakan ayah bunda. Jadi dulu kakak mau cerita sedikit. Kalau di sekolah biasanya ada ranking 1 sampai berapa? Sampai 3 ada yang 1 sampai 10 ya. Kalau zaman kakak dulu tiap pengambilan rapot itu 1 sampai 10 namanya ditulis di papan tulis tuh setiap pengambilan rapot. Dan ternyata nama saya itu tidak pernah tertulis di papan tulis itu. Jadi
kakak nggak pernah dapat namanya 10 besar waktu SD, waktu seumuran adik-adik semua. Dan ketika itu kakak dengar cerita kalau ibu-ibu ini kumpul dan kakak nguping waktu itu pembicaraannya ya biasa ya, para ibu ini membanggakan prestasi anak-anaknya, membanggakan anak saya dapat ranking 1, anak saya kemarin menang lomba A, kemarin dia juara ini. Lah karena kakak waktu itu nggak juara apa-apa dan nggak ranking juga, ibu saya cuma bilang, iya Rizky, tapi kalau dia suruh apa-apa nurut. Rizky tapi kalau dibilangin anteng gitu. Nah itu di situ karena waktu itu posisi kakak masih kelas 3 atau kelas 4 SD ya. Ternyata dengan nurut aja ayah dan bunda ini bisa bahagia. Mulai dari situ Rizky ngaji ya, saya ngaji. Rizky belajar ya belajar meskipun nggak bisa gitu. Tapi nurut dulu itu membanggakan ayah bunda. Makanya kalau untuk jadi anak soleh kebanggaan ayah bunda, yang pertama harus apa? Harus patuh sama ayah bun. Apa? Hasmi, syarat pertama untuk jadi anak soleh apa? Harus patuh pada ayah bun. Ya, patuh pada ayah bunda. Ya, Arik ingat ya, patuh pada Rizky, Alika, Haskia, patuh pada ayah bunda. Itu yang paling penting. Itu yang paling utama. Karena apa? Mau bagaimanapun, mau kita sepintar apapun, sesukses apapun, kita tidak akan hadir ke dunia kalau bukan karena wasilahnya orang tua. Kalau bukan karena ayah bunda, kita nggak mungkin ada di dunia. Maka dari itu, syarat pertama untuk menjadi anak soleh dan soleha adalah harus selalu berbesar hati untuk membahagiakan kedua orang tua. Ada satu kisah keren dari sebetulnya hidupnya sezaman dengan Nabi. Hidupnya sebenarnya satu zaman dengan Nabi, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Sehingga Uwais Al-Qarni namanya itu tidak dihukumi sebagai sahabat, tetapi sebagai tabi'in, karena ketemunya dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diutus oleh Rasulullah untuk ketemu dengan Uwais Al-Qarni dengan alasan apa? Saya tahu ada orang yang tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Contohnya orang terkenal di bumi itu kayak Raffi Ahmad ya, Nagita Slavina, terus siapa lagi, Atta Halilintar, itu kan terkenal di bumi kan, punya 12 juta subscriber, punya sekian juta followers Instagram dan sebagainya. Itu ciri terkenal di bumi. Terkenal, siapa yang nggak kenal artis-artis zaman sekarang? Semuanya kenal. Tapi waktu itu tidak ada yang mengenal Uwais Al-Qarni. Dia bukan orang yang terkenal, dia bukan pemimpin, dia juga bukan sosok ulama. Tapi Nabi menyebutkan bahwa Uwais Al-Qarni adalah sosok yang dikenal oleh para malaikat. Kenapa? Saking sayangnya dengan ibunya, Uwais Al-Qarni ini dari negara Yaman, ibunya digendong sampai ke tanah Arab untuk melaksanakan ibadah haji. Ibunya digendong mulai dari tawaf, sa'i, seterusnya. Karena ketaatan dan kasih sayang Uwais Al-Qarni kepada ibunya, Nabi menyebutkan bahwa Uwais ini adalah sosok yang dikenal oleh para malaikat. Artinya, setelah tadi kakak di awal bilang kalau ciri anak soleh adalah yang patuh dan berbesar hati membahagiakan kedua orang tua, maka adik-adik akan disayang oleh para malaikat, akan disayang oleh para makhluk langit. Karena apa? Rasul bilang, irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Kasihilah orang-orang yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Nah itu. Jadi adik-adik, gak, tadi yang pertama yang penting harus diingat-ingat adalah harus patuh kepada ayah bunda ya. Itu yang paling harus diingat. Pokoknya ini poin pertama yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua nih, ayatnya bilang wala taqullahuma uffi wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Jangan berkata kasar.
pada orang tua. Jangan berkata yang menyakitkan. Karena apa? Berbicara saja tidak boleh. Apalagi sampai melawan, apalagi sampai membentak. Karena ini akan melukai perasaan orang tua, akan melukai perasaan ayah dan bunda. Nah, itu juga sebetulnya masuk pada nilai kita harus patuh. Tapi berbicara ini kan kadang-kadang lagi capek-capeknya, lagi pengen istirahat, tiba-tiba disuruh, bawaannya kesel, pengen teriak, pengen marah, itu harus ditahan. Maka dari itu, untuk menjadi anak yang soleh, kebanggaan ayah bunda, bukan semata-mata adik-adik ini harus punya piala, bukan. Adik-adik ini harus dapat ranking 1, bukan. Tetapi mempunyai kepatuhan dan ucapan yang indah, itu adalah tanda adik-adik akan menjadi anak yang dibanggakan oleh ayah bunda. Itu. Tadi ada cerita dari Uwais Al-Qarni, dan selanjutnya beberapa cerita-cerita lain terkait anak dan orang tua yang betapa besar menggunakan rahmat Allah. Kakak punya teman. Kalau ini teman asli, kakak kenal orangnya, kakak tahu orangnya. Dia ini anak petani, hidup waktu itu kuliah di Jakarta sekelas dengan kakak, dan dia bekerja keras di Jakarta. Sampai satu ketika uang yang ia kumpulkan ini bisa mendaftarkan ibunya untuk berangkat haji. Ya, sampai sini mengerti ya yang kakak ceritakan ya. Jadi teman kakak mengumpulkan uang sampai bisa mendaftarkan orang tuanya untuk berangkat haji. Biayanya kurang lebih saat ini untuk berangkat haji satu orang itu berkisar antara 45 sampai 60 juta. Dan itu dia daftarkan untuk 2 orang, untuk dirinya dan untuk ibunya. Karena ibunya ini usia lanjut dan harus didampingi, teman kakak dapat keberkahan untuk dipercepat keberangkatannya untuk nemenin ibunya. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwasannya membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua itu mengundang cintanya Allah. Karena yang harusnya jadwal teman kakak masih lama, jadinya dia bisa diberangkatkan lebih cepat. Nah, kembali lagi ke laptop, ke pembahasan kita yang pertama, bahwasannya 1, patuh kepada kedua orang tua itu adalah hal yang harus dimiliki anak untuk dibanggakan oleh orang tuanya. Karena untuk apa kita punya banyak sesuatu tapi orang tua kita bersedih karena perilaku kita tidak membuat bahagia. Nah, adik-adik, saya mau tanya dong, untuk Hasmi kira-kira biasanya paling sebel kalau mama sama bunda ngapain? Diomelin misalkan. Diomelin, pernah diomelin nggak? Pernah. Terus sebel nggak? Sebel. Padahal sebetulnya mungkin buat kita kesel, tapi itu adalah tanda sayangnya ayah bunda. Coba nih kakak kasih contoh ilustrasi sedikit. Kalau misalkan dibilang kamu mau main tapi nggak pakai sendal, tau-tau langsung lari aja, cepet. Asmi pakai sendal, terus kamu tetap lari. Ini dibilangin susah banget gitu ya. Tiba-tiba karena Asmi ngeyel, nggak nurut, nggak patuh sama ayah bundanya, truk kena kayu dikit, sakit. Nah, berarti kira-kira tadi ngomelin supaya apa? Supaya Asmi nggak kena kayu, supaya kakinya nggak sakit. Misalkan Arik, contoh, Arik makan, nggak antar aja masih kenyang. Besoknya mules, sakit gara-gara makannya nggak teratur. Berarti itu ayah bundanya memerintahkan makan supaya Arik sehat terus, supaya bisa main bola sama Rizky sama Asmi juga. Nah, itu kadang-kadang kita luput, kita lupa, kita nggak, wah pokoknya kita maunya A, kita maunya main ya main, kita maunya nggak makan ya nggak makan, kita belum matuk ya kita nggak mau tidur. Pokoknya kepatuhan itu salah satu hal yang paling penting, dan itu akan benar-benar bikin ayah bundanya
bahagia. Nah, untuk adik-adik Alika dan Haskia ya. Alika dan Haskia ketika ayah bundanya minta tolong, Alika ambilin ini ya di dapur, Haskia tolong ya belikan bunda ini ya. Nah, itu dipatuhi. Atau misalkan segera belajar buka bukunya. Meskipun kita waktu itu capek, rasanya capek, rasanya males, itu harus dilawan. Karena disitulah letak kebahagiaan kedua orang kita. Nah, adik-adik, selanjutnya setelah yang paling utama adalah patuh dan berkata yang baik. Apa yang paling utama membanggakan orang tua? Pertama adalah patuh. Yang kedua berkata yang baik. Nah, yang ketiga dan seterusnya baru itu adalah hal-hal yang lain. Arik misalkan jago main bola, Rizky suka belajar, Alika senang matematika, Haskia senang berenang, dan semuanya dapat prestasi di bidangnya masing-masing. Itu baru hal lain yang bisa membanggakan kedua orang tua. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana caranya adik-adik bisa patuh dan bisa menyenangkan, melegakan hati kedua orang tuanya. Karena gini adik-adik, saya mau tanya, tolong masukkan betul dalam pikiran adik-adik. Bayangkan saja ketika Arik punya teman aja, Arik udah baik, mau jajan dijajanin, butuh baju dibeliin, terus apalagi, pokoknya Arik kasih semuanya yang Arik punya buat temennya itu. Terus tiba-tiba temennya nyolot, kesel nggak? Kesel banget. Misalkan Rizky juga nih punya temennya udah dibantuin, udah ditolongin. Terus ketika Rizky butuh pertolongan nggak ditolongin, kesel nggak? Kesel. Apalagi kedua orang tua kita yang melahirkan kita, membiayai kita, ngasih kita segala sesuatu yang kita pengen tuh. Mainan dibeliin, ya kan? Makan dikasih. Terus tiba-tiba kita ngelawan terus. Kira-kira itu orang tuanya kesel aja apa kesel banget? Kesel banget. Pasti kesel banget. Apalagi kalau misalkan sampai diomelin pun itu karena sayang. Karena betul-betul ingin kita terjaga, betul-betul kita ingin ini dapat pengalaman terbaik. Contoh ya, misalkan Alika sama Haskia nih punya bestinya udah dikasih stiker yang bagus, dibeliin buku diari yang bagus. Tiba-tiba bestinya bukannya makin baik sama dia, malah mencemooh di belakangnya Haskia sama Alika. Kesel nggak kira-kira? Kesel. Padahal itu baru ngasih stiker doang. Ngasih stiker doang tuh sama diari. Apalagi orang tua kita yang di saat kita lahir itu bukan hanya materi yang dikasih, tetapi mempertaruhkan nyawanya. Gimana nggak sakit hatinya kalau kita nggak patuh? Gimana nggak sakit perasaannya kalau kita dibilangin baik-baik malah ngegas? Nah, itu ya, tidak boleh ngegas lama orang tua, tidak boleh melawan. Pokoknya harus patuh, harus berkata yang baik, dan harus bisa menahan diri. Ayo adik-adik kita ulang. Yang pertama harus apa untuk jadi dibanggakan? Harus Yang kedua harus berucap yang Yang ketiga baru rajin belajar dan lain sebagainya ya. Yang intinya pokoknya harus patuh dan berucap yang baik. Itu aja. Apapun nanti kejadiannya, entah adik-adik nanti diomelin, entah nanti adik-adik berbuat kesalahan dan lain sebagainya, pokoknya tetap sama ayah bundanya harus patuh, harus nurut, dan gak boleh berucap kasar. Harus patuh, harus nurut, dan gak boleh berucap kasar. Harus apa? Harus patuh, harus nurut, dan gak boleh. Oke, ulang bareng-bareng ya. Harus patuh, nurut, gak boleh berkata kasar.
harus patuh, nurut, dan gak boleh berkata kasar. Nah itu ya, itu selebihnya nanti kalau masalah di sekolah nilainya dapat berapa, selama kamu menjadi putra yang patuh, menjadi putri yang nurut, dan menjadi pribadi yang tidak berkata kasar, pasti semuanya termaafkan. Dan insya Allah dari sikap adik-adik seperti ini, doa dari beliau-beliau tidak akan berhenti, sehingga nanti suatu hari pasti akan menjadi manusia yang sukses. Pasti akan menjadi manusia yang sukses. Karena bukan hanya tentang nilai, bukan hanya tentang piala, prestasi, dan lain sebagainya, tetapi kehidupan secara seterusnya juga berbicara tentang etika kita, perilaku kita, perilaku adik-adik, bahwasannya diawali dengan menghormati orang tua, menghargai beliau-beliau, kita akan lebih bisa mudah menghargai orang lain. Karena biasanya kita lebih takut nih sama guru di sekolah ditimbang sama orang tua di rumah. Sebenarnya tetap harus patuh dengan guru, itu kewajiban. Tetapi bukan berarti kita boleh ngelawan orang tua. Ya, pokoknya intinya dari kakak, yang pertama harus patuh, yang kedua gak boleh berucap kasar. Karena ini adalah salah satu hal yang harus tertanam betul di adik-adik. Sepintar apapun, sebagus apapun, gak boleh namanya ngelawan orang tua. Kakak sampai hari ini, meskipun udah gede, meskipun udah bisa naik mobil sendiri, naik motor sendiri, Ki jangan berangkat deh, mama takut. Itu saya nggak jadi berangkat deh. Sampai hari ini, Rizky jangan main. Saya pernah jadi waktu dulu, rumah saya kan di Harapan Baru 1 di Ruko. Dulu tuh ada tempat balapan Tamiya. Tahu Tamiya kan adik-adik? Iya Tamiya. Tempat balapan Tamiya itu waktu itu jam 5 sore kalau nggak salah. Ibu saya bilang, pakai bahasa Jawa ya, wes le candi Allah, ojo dolanan se. Jangan main dulu, udah sore. Nah, saya kekeh tuh naik sepeda, pokoknya ambil sepeda terus saya keluar rumah main. Ya namanya anak kecil dulu ya, saya waktu kelas 4 SD atau kelas 5, sepedanya nggak saya standar, tapi saya taruh biasa, saya tidurin gitu ya. Kakak tidurin, main, habis ngerakit Tamiya, saya jalanin, puter berapa set gitu ya, dapat berapa putaran. Pas keluar dari toko Tamiya itu, tengok kanan kiri, sepedanya mana ini? Kok nggak kelihatan sepedanya gitu. Saya jalan-jalan, ibu saya lagi patroli tuh, nyari saya tuh, nyari kakak, menaik motor kan. Saya ngumpet kan, kakak ngumpet. Waduh, sepedanya nggak ada lagi nih, hilang kan, gara-gara ngelawan tuh, gara-gara cuman disuruh jangan main sore. Jangan main sekarang, udah jam 5, pulang persiapan sholat maghrib. Tapi saya ngeyel, ngelawan. Ternyata sepedanya hilang. Itu masih bagus, Allah ngasih tunjuk ke kakak bahwasannya kalau ngelawan itu langsung dapat balasannya. Nah itu sekali tuh, sepeda hilang, tiba-tiba depan rumah, pas ketemu sama mama. Loh, kok jalan, sepedanya mana? Ya hilang mah. Enak banget kamu ngomong. Ya mau gimana lagi sih gitu. Akhirnya mama saya nggak jadi marah gitu. Karena saya waktu itu mungkin jawab apa adanya dan jujur-jujur aja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah kejadian, dan setelah kejadian ini saya nggak pernah ngelawan lagi. Karena takut ya, karena takut. Ma aku mau sepedaan gitu. Ma aku mau jalan sepedaan karena dibeliin sepeda baru kan. Ma aku mau sepedaan sama teman-teman. Udah le, kan udah mama beliin PS. Waktu itu saya dibeliin PS ya, Nintendo gitu yang mainan game pencet-pencet pakai stick itu. Kamu kan udah mama beliin, jadi nggak usah main keluar, temennya aja ajak main ke sini gitu. Enggak bete di rumah terus gitu. Saya keluar naik sepeda, jatuh itu sampai beset-beset, ketabrak motor. jadi itu apa ya? Itu cerita kakak bahwasannya memang patuh kepada ayah bunda itu adalah hal yang sangat penting. Dan segimanapun adik-adik pintar, tapi kalau tidak patuh, saya jamin itu tidak membanggakan dan tidak jadi anak soleh. Ya, oke. Karena ada adik-adik yang baru, ini yang baru datang siapa namanya? Ahzar. Ahza. Yang sebelahnya tadi Andra, Ahza dan Andra. Oke, yang udah dari tadi coba diulang ya. Yang pertama, untuk jadi anak soleh dan membanggakan harus. Kedua,
Oh ya benar, dua aja. Patuh dan tidak boleh berkata kasar. Oke, sekali lagi harus Pak. Yang kedua, tidak boleh berkata kasar. Nah, adik-adik, setelah tadi kakak bercerita, setelah tadi kakak memberikan contoh, adik-adik sendiri bisa merasa kesal, bisa merasa marah jika tidak dituruti. Adik-adik sendiri bisa merasa kesal dan marah ketika kebaikan tidak dibalas dengan kebaikan. Maka dari situ kita sudah seharusnya bisa merasa bahwasannya orang tua sudah memberikan yang terbaik buat kita. Nah, adik-adik, terakhir sebelum nanti adik-adik siapa tahu mau nanya atau mau sharing-sharing. Nah, terakhir ini ada satu pesan dari Rasulullah SAW yang dimana pesan ini pasti sangat juga diharapkan oleh ayah bunda adik-adik. Pertama, setiap orang yang meninggal itu pasti berhenti kebaikannya, pasti dia nggak dapat pahala lagi, karena tempatnya nyari pahala dan dosa itu di dunia. Kita dapat pahala, dapat dosa itu di dunia, dan di akhirat itu udah nggak mungkin lagi namanya dapat dosa, dapat pahala. Semuanya sudah diperhitungkan dan di tempat akhirat itu tempat pembalasan. Tapi ada pahala yang tidak terputus. Ada yang meskipun orang itu meninggal pahalanya tetap mengalir. Yang pertama, idza mata ibni adam in qata'a amalu illa min thalas. Pertama, sedekah jariyah, sedekatin jariyah. Kalau misalkan adik-adik nih Jumatan kan ada yang lewat itu ya, apa? Ngisi amal. Nah, ngisi amal di masjid itu kalau misalkan ya dari duit adik-adik 3.000, 4.000, 5.000 atau 2.000 dibelikan sama masjid mic semisal, dan kakak pakai nih buat berdakwah, itu kebaikannya terus mengalir meskipun nanti yang memberikan itu sudah meninggal, tetap dapat pahala terus. Yang kedua, au ilmin yantafa'ubi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti ini, seperti misalkan kakak sharing, kakak cerita-cerita, adik-adik mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu, dan selama ilmu itu terpakai, itu akan terus mengalir kebaikannya. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting nih, awaladun solih yada'ulah, anak-anak yang soleh dan terus mendoakan kedua orang tuanya. Nah, berarti selain patuh, tidak berkata kasar, harus mendoakan kedua orang tua. Oke, kita ulang lagi ya supaya benar-benar nancep di kepala kita, supaya benar-benar nancep di hati kita. Ayo, kenapa itu? Yaudah nggak apa-apa, berarti yang ini Azza geser ke sini, Rizky geser ke sini, Arik supaya bisa geser ke sini, nggak apa-apa. Nah, dibikin enjoy, santuy. Nah, gitu kan enak. Dah, yang pertama harus patuh. Yang kedua tidak boleh. Yang ketiga harus mendoakan ya, bukan mendoan ya. Harus mendoakan. Itu pokoknya kebanggaan ayah bunda itu harus patuh, harus tidak berkata kasar, dan harus mendoakan. Karena ya bagi orang tua apa yang diharapkan dari putra putrinya selain itu? Karena saya sendiri merasakan bahwasanya pernah menjadi anak yang apa ya, dianggap payah lah oleh guru-guru, dianggap payah oleh teman-teman gitu, karena ketika main bola nih harus nendang bola, saya nendang angin kan, nggak kena bolanya, nggak kena ditendang, habis itu nendang angin ya gimana, main bola terus kita nendang nggak kena kan malu ya, diledekin sama teman-teman, habis itu saya nggak diajak main lagi, tapi saya tetap pede aja gitu, tetap main, habis itu diajak lomba lari saya paling belakangan gitu kan, karena larinya lambat. Jadi pernah saya merasakan hal seperti itu sampai saya cerita sedikit. Jadi waktu itu namanya SD itu kan banyak pelajaran matematika ya. Ini Azza kelas berapa SD? Rizky 4. Oh TK, TKA, masih TKB. Oh ini masih, oh belum sekolah. Alika kelas berapa? Kelas 6.
Haskia? Kelas 3. Ini kejadiannya saya kelas 5 SD, berarti seumuran Rizky ya? Seumuran Azza ya? Kelas 5 SD. Kan biasanya ada PR tuh. Ada PR MTK, terus ada PR MTK, terus besoknya disuruh ngerjain ke depan ya satu-satu ya. Biasanya kan bu guru gitu tuh. Suruh ngerjain ke depan satu-satu. Ayo Rizky kerjain di depan. Ya kan karena saya waktu itu PR saya cuma ngikutin apa kata ibu saya ya. Udah gitu tulis ini aja gitu. Ibu saya paham, saya nggak paham kan. Jadi ketika harus nulis di papan tulis saya bingung. Sampai satu ketika saya diem aja megang spidol. Diem, tengok. Habis itu guru saya bilang gini, kamu tuh ya setiap suruh matematika nggak bisa, dasar otak sendok. Itu saya pernah merasakan itu. Jadi dan itu sebenarnya membekas sampai hari ini karena memang ucapan itu bagi saya cukup membekas dan memang waktu itu nggak apa-apa lah, saya pikir saya masih bisa bertahan di pelajaran yang lain gitu. Memang waktu itu ranking saya tidak pernah lepas dari 2 digit ya, ranking saya tidak pernah lepas dari 2 digit, dari 15, 20. Tapi ketika madrasah diniyah kakak itu nggak pernah berhenti dari 3 besar. Jadi untuk pelajaran yang berbau-bau fikih, agama-agama gitu masih bertahan lah. Makanya waktu itu kelas 6 saya udah bisa mikir gini ya, kayaknya saya harus sekolah yang minim pelajaran eksaknya nih, harus menghindari sains dan MTK nih, kayaknya saya nggak bersahabat dengan MTK dan sains. Dan ibu saya ketika nanya, Rizky mau lanjut kemana sekolahnya? Pokoknya cariin saya sekolah yang banyak pelajaran agamanya deh, di mana kayak saya bilang gitu. Oh berarti kamu cocok mondok ya? Saya dipondokin, akhirnya saya mondok baru kelar kemarin setelah 11 tahun perjalanan pesantren. Iya akhirnya itu setelah 11 tahun perjalanan pesantren baru mengabdi lagi di masyarakat dan lain sebagainya. Jadi itu ya adik-adik, ibu saya tidak pernah memarahi saya karena saya nilainya jelek. Orang tua saya tidak pernah membenci saya karena saya dikatain otak sendok oleh guru saya meskipun saya nggak bisa matematika. Tapi yang beliau sampaikan ke setiap orang tua adalah nggak apa-apa Rizky begitu, yang penting anaknya nurut. Jadi itu sebenarnya yang sampai hari ini kakak simpan betul, bahwasannya siapapun kita, seberapa hebat pun kita, kalau misalkan nggak punya kepatuhan dan berkata kasar, apalagi tidak mendoakan, itu akan selama itu juga kita gagal menjadi putra dan putri yang dibanggakan. Nah, cerita tadi banyaklah, cerita kakak tadi ya udah cerita tentang sepeda hilang, dikatain otak sendok, terus jatuh, beset, ditabrak motor gitu kan, gara-gara ngelawan gitu, gara-gara disuruh jangan main malah main. Itu sebetulnya udah menjadi tanda bahwa orang tua itu punya satu kesaktian sebenarnya. Artinya ucapannya ini bahasa Indonesianya apa ya, malati itu. Ucapannya ini mengandung apa ya? Bahasa saya udah 3 tahun di Jawa jadinya susah menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Ucapan-ucapan beliau ini bener-bener manjur. Ucapannya manjur. Kalau misalkan sampai dibilang awas hati-hati, ya jangan berangkat. Kalau dibilang jangan main, ya jangan main. Kalau dibilang kayaknya kamu sekolah ke sini aja deh, ya udah ke situ gitu. Sampai hari ini itu masih saya lakukan ya. Sampai hari ini tuh hal itu masih saya lakukan. Kamu mau lanjut S2 di mana Rizky? Saya pengen kuliah di luar negeri. Udahlah di Indonesia aja, kayak nggak ada kampus aja. Ya meskipun sebenarnya itu masih bisa kakak obrolin gitu ya. Tapi kakak lebih milih nggak apa-apa lah, hidup ditanggung berkahnya doa orang tua itu luar biasa. Oke? Yang pertama, untuk menjadi putra putri soleh yang dibanggakan harus kedua apa? Yang ketiga mendoakan. Oke, ulang bareng-bareng ya. 1 harus 2 tidak boleh. Yang 3 harus mendoakan. Terakhir sebelum kakak tutup, selagi beliau-beliau masih ada, selagi beliau-beliau masih mendampingi adik-adik semua, terus mintakan doa. Ya, ayah, bunda, papa, mama, dedi, momi, abi, umi, apalagi biasanya selain itu, papi, mami ya, tolong doakan saya semoga saya menjadi anak yang bermanfaat.
Oke, minta doanya apa kayak bundanya? Semoga saya menjadi anak yang bermanfaat. Oke, bareng-bareng ya. Ayo, Arik, Hazmi, siapa? Rizky sama Azza, Alika, Haskia. Minta doa apa sama orang tuanya? Doakan semoga saya menjadi anak yang minta doa apa? Doakan minta doa sama orang tua supaya kita jadi anak yang bermanfaat. Nah, jadi pesan kakak singkat. Yang pertama, menjadi anak soleh yang dibanggakan itu pertama harus patuh. Yang kedua, tidak boleh berucap kasar sama orang tua. Yang ketiga, harus mendoakan. Dan yang keempat, adik-adik harus rutin minta doa sama orang tuanya supaya jadi putra-putri yang bermanfaat. Oke, sekian cerita dari kakak. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi, kapan-kapan kita cerita-cerita lagi. Yang terpenting tanamkan betul dalam hati dan pikiran adik-adik, harus patuh, tidak boleh berkata kasar, dan banyak mendoakan ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Jadi gimana tadi adik cerita dari Ustadz Rizky tadi? Sudah paham, bisa diterapkan kira-kira di rumah? Sebelum kita benar-benar tutup, akan ada beberapa pertanyaan dari Ustadz Rizky dan insya Allah ada hadiahnya untuk apa adik-adik yang ini ada 2 hadiah terbaik untuk hari ini. Semoga Ustadznya mengasihkan ke anak yang tepat, insya Allah kayak gitu. Monggo, Ustadz. Oh, ini saya milih nih. Silakan aja anak yang mana bertanya atau gimana yang terbaik dari anak-anak ini. Saya mau ini aja deh, review tadi. Angkat tangan yang bisa mengulangi 3 poin anak yang soleh dan dibanggakan. Ayo, ya Arik. Angkat tangan duluan tadi. Ya. Oh, maju. Ada pertanyaannya? Anak soleh dibanggakan harus Patuh kepada kedua orang tuanya, terus tidak boleh berkata kasar, dan satu lagi tadi mendoakan. Sip. Satu. Milih dia. Oke, karena tadi 3 poinnya sudah disampaikan. Pertanyaan yang kedua, doa apa yang harus adik-adik minta ke ayah bunda? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi doanya yang harus diminta ke mama sama ayahnya itu, doakan supaya Azmi tadi ya namanya ya? Siapa namanya? Oh ya, Akram, mintakan doa ke orang tuanya supaya Akram menjadi putra yang bermanfaat. Ya, kalau tadi doanya itu doa buat ayah bundanya, ini doa buat Akramnya. Mintakan supaya jadi anak yang Nah, oke. Dua lagi, oke. 2 lagi. Saya pengen denger dong, ada nggak yang punya harapan atau cita-cita yang bisa diceritakan di depan? 2 kalimat aja. Ada yang mau atau cerita? Boleh? Ayo Rizky. Ayo. Sesama Rizky tidak boleh memalukan ya. Ayo, ayo maju sini. Ayo cerita. Iya, cerita Rizky punya cita-cita apa? Apa cita-cita Rizky? Jadi polisi. Kenapa? Keren. Boleh dapat? Jadi dokter. Loh, oh ganti. Polisi atau dokter? Polisi dah. Polisi dah. Kalau jadi polisi nggak boleh nilang sembarangan ya, awas aja ntar. Saya korban tilang terus. Oke, yang keempat, khususan yang perempuan ini, yang cowok udah
udah dapat 3 ya. Saya pengen kira-kira udah standby aja dia. Standby aja nih. Ntar tambahin 1 hadiahnya dari kakak khusus ya. Untuk yang perempuan, kira-kira ada nggak harapan dan doa buat ayah bundanya? Harapan dan doa buat ayah bundanya. Semoga ayah dan bunda sehat selalu. Sekali lagi coba ngadep sana bilang Semoga ayah dan bunda sehat selalu. Oke. Nah tadi Akram adiknya, ini adiknya Akram ya? Siapa namanya? Andra. Sini Andra, maju ke depan Andra. Nih, apa harapan dan doa Andra buat ayah bundanya? Semoga ayah bunda lancar rezekinya, punya mobil banyak, sehat selalu, penuh nasihat, berkah dunia dan harian. Oke, tepuk tangan dong buat adik-adik semuanya. Oke, Kakak Rizky setelah ini pamit ya. Nanti Akrom tadi siapa tadi namanya lupa lagi deh. Andra ya. Andra nanti hadiahnya sama kakak ya. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Mohon maaf, ibu-ibu juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan yang saya lakukan. Yang baik datang dari Allah, yang benar datang dari Allah, dan sisanya yang kurang-kurangnya datang dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum bubar kita foto bersama dulu. Terus kemudian kita ada informasi untuk 2 pekan ke depan kegiatan kita belajar menulis kaligrafi. Insya Allah ada Ustadz siapa namanya? Ustadz Tarik yang akan ngajar di sini. Semoga gini harapan kami itu hari Sabtu, selalu hari Sabtu ngajak teman sebanyak-banyaknya gitu supaya kegiatan ini banyak manfaatnya gitu. Bukan cuma sekedar rame tapi banyak manfaatnya buat adik-adik kita atau anak-anak kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya. Nih buat adik-adik semua dibagi dulu satu ya. Terus habis ini tangan kanan dong.